selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama Kakak Natalia, ditemani Kakak Gary dan juga Kakak Ricky. Apa kabar adik-adik di rumah? Baik. Luar biasa. Sukacita. Yes. Aduh, Kakak Natalia, kita aja sukacita ya. Pasti adik-adik di rumah tuh masih ada yang gak sukacita tuh adik. Kakak Natalia. Tuh, kelihatan kan? Kita sekali lagi yuk kita sapa adik-adik yang di rumah tuh. Ayo kita sapa ya. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Baik. Luar biasa. Sukacita. Yes, senang sekali. Akhirnya Kakak Natalia, Kakak Gary, dan Kakak Ricky bisa kembali menyapa adik-adik di rumah dalam sekolah minggu online. Kakak Gary seneng gak sih bisa ketemu adik-adik lagi walaupun secara online? Seneng gak ya? Wah, Kak Giri pastinya senang banget adik-adik bisa ketemu adik-adik lagi di rumah. Halo adik-adik semuanya. Kalau Kak Giri senang, Kak Riki senang, Kak Natalia senang, pasti adik-adik juga harus senang dong. Pastinya. Untuk itu kita mau nyanyi lagu It's Good to See You Here With Me. Yuk Kak Riki. Tapi semuanya harus bangkit berdiri dulu Kakak Natalia. Oh, kita pakai gaya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Ayo berdiri, It's ayo Good to berdiri. See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Yeay, senang sekali bertemu adik-adik. Nah, adik-adik bersukacita nggak? Kakak Giri bersukacita nggak? Kak Giri bersukacita banget dong adik-adik. Kak Riki bersukacita Oh, nggak? pasti dong kakak-kakak. Ya, senang sekali ya kita bersukacita semuanya. Kakak Giri tahu nggak sukacita itu datangnya dari siapa sih? Pastinya datangnya dari Tuhan Yesus dong adik-adik. Seperti lagu apa yo Kak Giri? Seperti lagu Apabila Kita Sukacita Kakak Natalia. Ya, betul sekali. Yuk kita mau nyanyi lagu Bila Kita Sukacita. Yuk, Kak Riki. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, glory haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, glory haleluya. Ya, kalau kita sudah bersukacita, sukacita kita datangnya dari Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mengucap syukur sama Tuhan? Caranya kita menggunakan tubuh kita dengan hal yang baik Kakak Natalia. Iya, kita mau pakai tubuh kita, mau pakai tangan kita, mulut kita, kaki kita untuk melakukan hal yang baik buat Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ayo Kak Riki.
memuji Tuhan, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau ngapain Kak Geri? Kita mau mempersiapkan hati kita dulu Kakak Natalia. Adik-adik juga harus mempersiapkan hatinya. Karena kita mau berdoa dulu ya Kakak Natalia. Ya, sekarang adik-adik sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sabar ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami ingin mengucap syukur kepadamu dan memohon kepadamu kiranya Engkau mau berkati kami dalam sekolah minggu pada hari ini. Biarlah Tuhan mau berkati kami dalam mendengarkan cerita hari ini. Biarlah kami bisa duduk diam mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita. Kakak Geri tahu nggak siapa yang mau bawain cerita hari ini? Yang pasti sih bukan Kak Riki, Kakak Natalia. Oh, bukan Kak Riki. Kak Geri? Oh, bukan juga adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang tahu nggak? Ya, yang hari ini akan membawakan cerita adalah Kak Putri ya. Kita mau denger juga nih, ada yang bawain berita adik-adik. Nanti kita denger ya. Berita apa sih? Kayaknya seru banget. Yuk kita tonton beritanya. Kembali bersama kami, saya Kak Natalia dan rekan saya. Kak Geri yang akan menyampaikan berita dari Tanah Mesir. Pemirsa, kelaparan masih terus berlanjut di tanah Mesir dan sekitarnya. Menurut kabar yang kami terima, kelaparan ini masih akan terus berlangsung selama beberapa tahun lagi. Dampak kelaparan ini sungguh dahsyat, tetapi Mesir masih terus bertahan. Yusuf, tangan kanan Fir'aun, menunjukkan hikmat yang sangat luar biasa dalam mengatur segala kebijakan-kebijakan istana untuk mengatasi dan menghadapi musim kekeringan dan kelaparan itu. Ia mampu membuat rakyat tetap bertahan hidup sekaligus semakin memperkuat kerajaan Mesir. Seperti yang kita ketahui bersama, Yusuf telah membangun gudang-gudang persediaan pangan pada saat kelimpahan dan menyimpan gandum di sana. Persediaan ini kemudian ia jual kepada rakyat Mesir maupun pendatang yang ikut terkena dampak kelaparan. Selain menerima uang, Yusuf kemudian juga menerima ternak sebagai alat pembayaran. Akibatnya, ternak milik Firaun menjadi bertambah banyak dan terpelihara kondisinya untuk menjadi cadangan makanan. Berita terkini yang kami dapatkan, Yusuf telah membeli tanah orang Mesir dan dibayar dengan makanan. Tapi jangan khawatir pemirsa, kebijakan Yusuf justru akan membawa keuntungan bagi kerajaan dan penduduk Mesir. Ia memberikan benih kepada rakyat dan membuat sebuah kebijakan baru, yaitu 1/5 dari hasil tanah milik Fir'aun, sedangkan sisanya tetap menjadi milik rakyat.
Ketetapan baru ini tentu sangat hebat dan bijaksana. Ketetapan yang sangat cerdas, rakyat tetap mendapatkan haknya, sedangkan Firaun pun mendapatkan keuntungan. Sehingga kekayaan kerajaan Firaun tetap terjaga. Sungguh luar biasa cerdik dan bijaksananya Yusuf. Pemirsa, menurut berita yang kami kumpulkan, Yusuf berasal dari tanah Kanaan. Yusuf menyembah Tuhan Allah yang diyakini memberikan hikmat kepadanya, bahkan sebelum ia menjadi penguasa di Mesir ini. Sungguh kami berharap kita semua juga selalu meminta hikmat kepada Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang perlu kita ambil. Demikian berita yang kami sampaikan dari tanah Mesir. Semoga berita ini menjadi pedoman bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita singkat dan berita singkat yang telah disampaikan oleh Kak Natalia dan Kak Geri. Nah, adik-adik, cerita itu ada di dalam Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Nah, di situ diceritakan bagaimana Yusuf bagaimana dia mengatasi dan mengatur segala kebijakan saat mengalami kelaparan di Mesir. Nah, di situ kita harus tahu bahwa Yusuf ini dituntun oleh Tuhan dengan ketaatannya dan dengan kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan dia kepintaran dan kecerdasan dalam mengambil keputusan yang sangat luar biasa di Mesir, sehingga Mesir baik kerajaannya maupun rakyatnya dapat bertahan saat mengalami masa kelaparan. Nah, untuk adik-adik apa yang perlu kita ambil dari Yusuf? Nah, Yusuf itu dia bisa memiliki kepintaran dan pengetahuan karena dia itu selalu taat dan selalu percaya kepada Tuhan. Jadi untuk adik-adik dalam menghadapi masalah, adik-adik juga harus perlu taat dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga nanti dengan sendirinya Tuhan akan memberikan kepintaran dan kecerdasan kepada adik-adik. Misalnya saja dalam adik-adik mengerjakan tugas selama pandemi COVID. Nah, adik-adik mengerjakan tugasnya kan secara online, dan itu adik-adik pasti kalau mengalami kesusahan, adik-adik jangan menyerah dulu ya. Tetapi adik-adik harus tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menolong adik-adik dengan cara pasti bisa dibantuin oleh papa adik-adik, baik ibu adik-adik, dan begitu juga dengan kakak maupun dengan orang-orang yang berada di sekitar adik-adik. Jadi adik-adik jangan pernah menyerah dan tetap semangat. Dan satu lagi, dengan ketaatan, adik-adik juga harus selalu patuh dan taat terhadap orang tua, harus taat dengar-dengaran kepada orang tua, sehingga adik-adik nanti akan diberikan berkat yang baik dari Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik, untuk yang balita dan batita, adik-adik mengirim fotonya seperti biasa, dan kemudian untuk yang kelas kecil dan tanggung, adik-adik menghafalkan ayat hafalan dari Amsal 2 ayat 6. Nah, demikian adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini yang menceritakan bagaimana Engkau menuntun Yusuf sebagai orang yang benar-benar taat dan percaya kepadamu Tuhan. Dan ajarlah baik adik-adik kami di rumah
untuk tetap taat dan percaya dalam menghadapi masalah mereka Tuhan, baik dalam mereka situasi mereka belajar, baik dalam patuh terhadap orang tua mereka. Ajarlah mereka juga Tuhan agar mereka benar-benar taat dan selalu benar-benar percaya kepadamu bahwa hanyalah Engkau yang benar-benar menuntun mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Putri. Seru kan ceritanya? Tadi dengar juga kan ada yang baca berita, ya nggak Kak Geri? Jauh lagi baca beritanya Kakak Natalia. Iya, dari Mesir. Nah, dari cerita Kak Putri tadi, kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi, jangan mudah menyerah karena kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu memberikan pertolongan dan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Ya adik-adik, nah sekarang kita mau dengar pesan nih dari Kak Putri. Nah adik-adik jangan lupa untuk yang balita dan batita mengirim fotonya, dan untuk yang kelas kecil dan kelas tanggung jangan lupa menghafal ayat hafalan dari Amsal pasal 2 ayat 6. Ya, sekarang kita mau mengandalkan Tuhan dan kita juga mau menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ya, sekarang kita mau berdoa. Nah adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hari ini, di mana Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini Tuhan. Ajarlah adik-adik kami dalam setelah mendengarkan firman-Mu tadi yang mengatakan bahwa harus lebih taat dan lebih patuh kepada orang tua dan selalu mengandalkan Engkau dan selalu percaya kepada Engkau. Dengan begitu nanti Tuhan Engkau akan memberikan kepintaran dan pengetahuan yang terbaik buat adik-adik kami. Dan ajarlah mereka Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu agar lebih semangat dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga kepada kakak-kakak sekolah minggu juga Tuhan. Dan hanya sampai di sini doa kami dalam nama anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Apakah Giri? Lanjutannya nih. Lanjutannya, ingat jangan lupa adik-adik pesan yang telah disampaikan oleh Kak Putri tadi, seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Silahkan Kak, diambil satu kue. Ya Pak Pendeta, terima kasih. Ayo Kakak. Ya, terima kasih. Nah, untuk adik-adik di rumah, boleh saling berbagi makanan. Videonya dikirimkan kepada kakak sekolah minggu ya. Yuk kakak-kakak silahkan dimakan kuenya. Terima kasih Pak.
sama Dedek Bayi. Ayo Asyani bagiin. Edgar, tunggu dulu, kakak yang bagiin. Edgar, kakak yang bagiin. Iya, kamu bagi juga, itu kan ada 3. Ya kan, bagi yang rata ya. Bagi yang rata, jadi sampai habis. Tunggu ya, Dede Bayi. Iya, iya, iya. Iya, sama-sama kan? Harus saling berbagi ya. Sudah? Enak? Oke. Dede Bayi juga ya? Udah sama-sama ya. Jadi besok-besok kayak gini terus ya. Ini buat papa. Ini buat mama. Terima kasih. Buat Aisyah. Makasih Jojo. Adik-adik di rumah boleh saling berbagi makanan dan tujuannya mama-mama, adiknya, opa-oma, dan opungnya mungkin, dan kakek nenek ya di rumah. Nah, Shalom, selamat hari Minggu. Saya Umeko, kelas kecil. Saya ingin berbagi dengan mamaku. Sebentar ya. Ini mau yang mana? Yang ini aja sayang. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan memberkati. Oke. Wah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih ya. Salam semuanya, selamat pagi. Saya Blessing. Saya akan berbagi roti dengan mamaku. Ini mah. Terima kasih sayang. Saya Alicia. Saya akan membagi mangga kepada papaku. Ini papa. Happy. Selamat Minggu. Selamat hari Minggu. Love you. Love you. Ini buat papa. Makasih ya, Ben. Sama-sama. Makasih ya, Ben. Ini buat Ini buat kakak. Makasih Bena. Sama-sama. saya Kak. Oke. Ini Bilang apa Div ya? terima kasih. Sama-sama. Adik Arum boleh gak bagi nasi gorengnya? Boleh dong. Makasih. Siapa yang bikin nasi goreng, Dek? Oma. Oh, kan ada lauk minta-minta nasi goreng. Ya habisin. baik adik-adik, kita sudah selesai sekolah kita. Kita akan mengakhirinya dan kita akan tetap dalam doa. Mari kita berlipat tangan dan tutup mata kita berdoa. Ada biskuit sama pipi-pipi. Indah kawan. Bilang apa, Dek?
Ini buat abang, ini buat Theo. Abang kasih kakak. Abang kasih kakak, kasih adik. Abang, makasih. Adik. Theo udah kasih kakak. Kasih abang udah. Udah, Ini ada kue buat opa sama mama, silakan diambil. Asik ya, nak. Sama-sama.